Allah di dalam Al-Quran ketika memerintahkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk mengabdi kepadaku. Nah, dalam pengabdian ini banyak orang seringkali menduga bahwa semakin banyak ibadah yang dikerjakan, semakin banyak pula pahalanya. Dari satu sisi saya setuju, tetapi dari sisi lain saya berbeda pendapat. Mengapa? Karena begini, tidak selamanya jumlah yang banyak itu lebih mahal harganya dari jumlah yang sedikit. Tidak selamanya barang yang besar itu lebih bernilai daripada barang yang sepele. Mari kita buktikan. Satu truk batu kali jangan kita bandingkan harganya dengan segenggam berlian. Satu lemari gelas kaca jangan kita bandingkan harganya dengan satu buah gelas kristal asli. Itu sebabnya pengabdian kepada Allah tidak hanya dilihat dari sisi banyaknya ibadah. Mari kita lihat surah Al-Mulk yang kami bacakan tadi. Ini ayat menurut kami sangat menarik. Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu apa aksaru ya? Ahsanu ya? Bukan aksaru Pak. Redaksinya Pak, dialah Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, agar menguji kita siapa di antara kita yang paling bagus amal, paling berkualitas amal, tidak paling banyak amal. Ya tentu saja kita berharap ibadah kita banyak dan berkualitas. Amin. Kalau saya tanya bapak-bapak sekalian, punya duit 100.000 banyak apa dikit? Gantung. Banyak. Ada yang ngomong dikit. Ada dikit. 100.000 banyak. 50.000 banyak apa dikit? Standar. 10.000 banyak apa dikit? Kurang. Oke. Sekarang malam ini saya ajak baca zikir Bismillah 1000 kali, banyak apa dikit? Banyak. Ada yang ngomong banyak. Miliaran materi, jumlah yang sedikit kita bilang sedikit. 100.000, sejuta dikit, nggak ada harganya gitu ya. Begitu diajak zikir Bismillah 1000 kali. Di sini sih mau di sini. Entah pulang di tengah jalan, brengsek semata. Kalau Bismillah nggak tanggung-tanggung, 1000 kali nggak pengertian bisa usahanya. Tidur. Kalau begitu doang mendingan ada ujungnya dikit sambil berdiri. Nah, memang kita sebagai manusia itu biasa seperti itu. Ketika berbicara tentang ibadah, kita maunya sedikit tetapi menuntut banyak kepada Allah. Saya pernah berdiskusi dengan Kiai Mukhtar Syarif tentang doa Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Saya berusaha katakanlah begini, Pak Kiai, apakah doa itu tidak berlebihan? Maksudnya bagaimana? Begini, kita minta supaya Allah ridho, betul ya Pak? Artinya doa itu kan Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, aku mohon ridhomu dan surgamu. Nah, kemudian ya, ketika kita minta ridhonya Allah, apakah kita juga beribadah atas dasar ridho? Nah, pintar, saya setuju pada beliau. Rupanya kita sering menuntut Allah, minta ridhonya, minta surganya, Firdaus lagi surganya, yang paling tinggi mintanya, minta surga Firdaus yang paling tinggi. Bahkan
minta masuk surga ma'al aba al anbiya ini ya, wasyuhada wassolihin. Kita minta masuk surga bersama orang-orang tua kita, bersama para nabi, bersama dengan orang soleh. Tetapi ketika kita beribadah itu biasanya ini saya tidak membicarakan siapa-siapa, membicarakan diri saya sendiri. Kadang-kadang kita beribadah itu sisa-sisa waktu kita. Contoh Pak, contoh. Yuk daripada nggak ngapa-ngapain yuk kita takziah. Daripada nggak ngapa-ngapain Pak. Kemudian anak kita nih, lu daripada nggak ngapa-ngapain, mending juga lu pergi ngaji, soalnya mau kamu begitu Pak. Jadi redaksinya daripada nggak ngapa-ngapain. Itu juga sudah bagus, akan tetapi yang lebih bagus lagi mempersiapkan waktu sengaja untuk ibadah. Ayo jam segini kita waktunya membaca Quran, waktunya menulis buku-buku agama, waktunya bersilaturahim. Jadi redaksinya jangan daripada nggak ngapa-ngapain gitu. Nanti malaikat begini, daripada kagak bisa kasih aja dah. Kan kagak enak bener Pak ya. Nah, yang pertama saya ingin berdiskusi kepada jemaah sekalian, apakah kita beribadah sudah atas dasar ridho ataukah belum? Nah, oleh sebab itu sebelum kita minta ridhonya Allah, justru kita minta pertolongan agar bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Bahkan yang saya menarik ketika Rasulullah pada saat itu sahabat Mu'adz bin Jabal masih kecil, Nabi memegang tangannya, kemudian Nabi bersabda, ya Mu'adz, wallahi inni uhibbuka, wallahi inni uhibbuk, wallahi inni uhibbuk. Wahai Mu'adz, demi Allah aku suka kepadamu. Nah, ini salah satu hadis yang menjadi landasan hukum sunnah bagi kita. Ketika kita bersahabat, kemudian kita menyukai seseorang, itu sunnah mengungkapkan, Pak, saya senang dengan Anda. Sunnah itu Pak, saya senang bergaul dengan Anda, saya senang bersilaturahim dengan Anda. Itu hukumnya sunnah. Sunnah tuh. Jadi mengatakan demikian. Nah, kemudian kata Nabi, ya Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin. Wahai Mu'adz, janganlah engkau tinggalkan doa ini setiap selesai sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Apa itu? Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa yang diajarkan Nabi kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Meskipun itu doa diijazahkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sebenarnya yang dituju oleh Nabi adalah untuk seluruh umatnya termasuk kita. Gini, Allahumma a'inni ala dzikrika. Kalimatnya masih biasa ini. Ya Allah, tolonglah saya supaya bisa selalu mengingatmu. Syukrika, dan bersyukur atas karuniamu. Lah ninggang kalimat ibadah. Ninggang kalimat ibadah nih, wa husni ibadatik, bukan wa ibadatik. Mengapa Nabi menambahkan wa husni ibadatik? Dan tolonglah aku supaya bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Sebab semua orang bisa melaksanakan ibadah, tetapi tidak semua orang bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Dulu pernah terjadi di Masjid Nabawi, orang sholat sampai 3 kali. Ini ada di mana? Hadis Imam Bukhari. Setelah salam, orang itu menemui Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kata Nabi, semoga engkau juga selamat. Tolong Mas ulang lagi sholatnya, tadi Anda belum sholat. Padahal ini orang baru saja. Diulang lagi, kembali memberi salam kayak tadi. Nabi jawab sama, ulang lagi Mas, tadi Anda belum sholat. Begitu ketiga kali, ini lama-lama orang penasaran nih.
ya Rasulullah, emang bagaimana bunyinya? Saya kan perasaan saya habis sholat nih, tapi engkau mengatakan saya belum sholat. Kemudian Nabi menjelaskan secara detail, idza qumta ila sholati fa asbighil wudu'a thumma istaqbilil qiblata fakabbir thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an thumma irka' hatta tatma'inna raki'an thumma irfa' hatta ta'tadila qa'iman thumma isjud hatta tatma'inna sajidan thumma irfa' hatta tatma'inna jalisan thumma isjud hatta tatma'inna sajidan thumma fa'al dhalika fi shalatika kulliha atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kalau mau sembahyang beresin dulu wudunya. Kalimat asbil itu maksudnya bukan berwudulah, tetapi laksanakan wudu secara sempurna, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, adab-adabnya. Yuk, kerjain itu Pak, wudu kita nih. Wudu diberesin dulu, kata Nabi SAW. Kemudian habis itu baru dah diri menghadap kiblat secara betul, fokus, fakabbir. Baru kemudian takbiratul ihram. Ini masih banyak terjadi orang masuk musola takbir baru jalan. Takbirnya Pak baru jalan takbir. Saya sering melihat ketika sholat Jumat saya sengaja belakangan. Begitu orang masuk masjid baru kayak Tuhan temannya model Pak. Coba Pak mohon dilihat saya semua, mohon maaf ya. Jadi dia baru nyampe musola masuk, baru nyampe nih. Wah, begitu Pak sembahyangnya. Habis salaman, habis salaman, jadah lemparin, bak. La ilaha illallah. Kayak Tuhan model temennya. Itu jangan gitu. Kata Nabi, "Tsumastaqbilil qiblata." Menghadap kiblat dulu secara fokus, baru kemudian angkat takbir. Sampai musola nih. Allahu Akbar gitu Pak, fokus dulu menghadap kiblat, baru kemudian takbir. Terus sempurna. Nah kata Nabi, bacalah Quran yang gampang-gampang saja. Ruku biar beres, rukunya biar tenang. Kemudian i'tidal biar lurus, kita punya tulang belakang. Sujud biar anteng sujudnya, duduk biar lurus duduknya. Kemudian sujud lagi, lantas sholat yang sempurna sedemikian tersebut lakukanlah di setiap sholat kita, baik wajib maupun sunnah. Nah kita satu aja nih, kira-kira sholat kita udah akur belum sama hadis yang tadi? Nah kita berusaha dari hari demi hari, berharap ibadah kita semakin bagus, semakin baik. Nah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan melihat ibadah kita itu sekali lagi bukan banyaknya aja maksudnya, tetapi kualitasnya. Yang paling cakep ya banyak, ya berkualitas. Contohnya ketika zikir kalau rame-rame, tadi saya perhatiin bagus tadi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, udah lagi cakep nih. Malaikat nulisnya pokoknya anteng dah, baru duduk baru nulis cakep dah. Tapi kalau sholat zuhur asar yang nggak kedengeran, banyak masih terdengar Illahirrahmanirrahim, subhanallah, Allah berkabir, Allah bersyirah, subhanallah, katawasina, la ilaha la syarika lahu, qadir. Jangan Pak, banyak yang tidak jelas. La ilaha illallah wa la syarika lahu, mulku alhamdulillah wa lisan qadir. La ilaha illallah. Jangan Pak, jangan. Sebab pujian yang berlebihan sama artinya dengan menghina. Ini kaidahnya Pak. Pujian yang berlebihan sama artinya dengan menghina. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu sama artinya dengan menghina Allah, bukan maksudnya. Daripada ngebut, mendingan kita Ilahi subhanallah, 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 subhanallah. Masih boleh. Cepetan lagi. Subhanallah, 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 subhanallah. Masih boleh. Dicepetin lagi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sudah tidak boleh. Jadi cepat boleh sepanjang kalimatnya masih jelas. Bisa dipahami Pak ya? Nah, itu dikit-dikit kita dandani ibadah kita biar bagus.
pun demikian saya juga begitu juga. Nah, kemudian pada malam hari ini yang ingin saya kemukakan di hadapan para jemaah sekalian, ketahuilah bahwa dari sekian banyak ibadah, ternyata yang sangat diharapkan oleh si mayit adalah cahaya Al-Quran yang dibaca oleh ahli warisnya. Dulu ada satu kisah, ini ada di Ande, di kitab Irsyadul Ibad halaman 100. Betul saya baca itu. Ada mayit nih, ada cahaya kuburan, ada seorang mimpi ke kuburan, turun cahaya, semua mayit keluar berlarian memperebutkan cahaya tersebut. Nah, lantas ada satu kuburan yang si mayitnya itu malah ngopi, Pak. Malah ngopi. Lantas ditanya, Bang, abang nggak ikut-ikut berebut? Kopi tangan gue habis. Ini saya mana kopinya nih? Waduh, nggak ada kopinya. Kopian gimana nih, Pak? Waduh, kalau nggak ngopi kita rasanya oleng juga. Hah? Mantap pulang belum ngopi. Ya, ini baik kode. Nah, lantas orang tersebut ditanya, cahaya apa itu, Mas? Oh, itu cahaya Quran yang dibaca oleh orang yang ziarah kubur baca Quran. Cahaya itu pada berebut. Loh, kenapa Anda nggak berebut? Untuk apa saya berebut? Setiap hari anak saya khatam Quran, pahalanya bakal saya. Jadi saya mau udah cukup, udah ketutupan, alhamdulillah. Anak saya baca Quran, saudara-saudara saya baca Quran, tetangga-tetangga saya baca Quran. Jadi saya udah cukup dah, nggak ngarepin yang lain. Begitu dilihat dalam mimpinya, dijumpain anaknya itu tukang kue serabi di satu pasar. Itu jago kue serabi, itu setiap ngelayanin tukang kue serabi itu mulutnya unik aja. Ditanya, Anda ngapain? Saya sedang menghatamkan Quran yang pahalanya untuk almarhum ayah saya. Coba. Jadi bacaan Quran, Yasin yang kita baca tadi ini sangat-sangat bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia. Tetapi kalaulah boleh saya berpendapat, namanya hadiah. Hadiah itu adalah sesuatu yang spesial, yang diberikan dengan cara yang spesial. Betul ya? Sesuatu yang spesial yang diberikan dalam situasi yang spesial dan dikemas dengan kemasan yang spesial. Kalau kita mengatakan hadiah Fatihah atau hadiah bacaan Quran, berarti bacaan Quran kita, bacaan Fatihah kita, bacaan Yasin bakal orang tua kita, jangan asal baca ya Mas kalian. Jangan asal baca, jangan kita baca Fatihah buat orang tua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan begitu, Pak. Nah, orang yang meninggal udah lagi nunggu ini. Wah, kiriman Quran nih. Pantasnya cakep nih. Begitu dilihat, ya toh minum begini dikasih bapak. Betul, Pak, betul itu, betul. Coba kalau kita baca pelan-pelan. Saya baca Fatihah, bakal bapak saya udah meninggal, Haji Abdul Wasid bin Haji Mahmud. Al-Fatihah semata-semata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kata almarhum, nah yang begini yang kita tunggu-tunggu nih. Cakep, bacaan Fatihahnya bagus, bacaan Qurannya bagus. Oh gimana kalau belum bagus? Tetap kita kirimin ke seluruh dunia, tapi jangan berhenti belajar. Nah keuntungannya kita ngaji Pak nih, andai kata bacaan kita salah, ibadah kita kurang, dimaklum. Karena kita masih belajar. Nah ini sebagai kesimpulan, pertama yang dilihat oleh Allah bukan hanya banyaknya ibadah,
tapi kualitas ibadah itu sendiri. Oleh sebab itu, mari kita pulang dari sini, kita kebet-kebet lagi buku fikih, bagaimana cara wudhu yang beres, bagaimana cara sholat yang beres, bagaimana cara dehem ketika setelah buang air kecil yang beres. Bagaimana pandehem Pak, habis buang air kecil? Tuh, dehem aja nih, ada teorinya dehem nih Pak, bukan yang kamar mandi berisik banget. Bukan, ini mengambil nafas pernafasan diafragma. Itu lehernya, bukan. Nah, habis buang air kecilnya beres, wudunya biar beres. Habis wudunya beres, belajar baca Fatihah ada Haji Amin, ada Ustaz Madinah, ada Ustaz Muhyiddin, ada di Ubaidillah Jilfin. Salam Fatihah apa dikit? Boleh Pak, boleh. Boleh salam Fatihah. Sehari sebaris dapat kesempurnaan, alhamdulillah. Ngapa sampai umur belum juga fase, malaikat berdua berantem. Ini orang nih sembahyangnya salah, kata malaikat. 0 puntennya 0 dah nilainya. Kata malaikat yang satu, tar dulu Mas, jangan main 0 aja dong. Saya lihat dia rajin tuh di majelis taklim dia ngaji. Kemudian di mana tempat ada pengajian dia hadir, barangkali belum dapat kali udah meninggal. Akhirnya ibadah kita diterima. Nah kemudian yang berikutnya, ketika kita meminta ridhonya Allah, mari kita berusaha beribadah atas dasar ridho. Setuju apa tidak Pak? Setuju ya? Bisa kita praktekkan Pak ya? Coba saya ajak baca bismillah 1000 kali. Ada jamaah, jangan sekarang Pak. Jadi komplain Pak, jangan sekarang praktekinnya ini. Jadi ibadah biarpun sedikit tapi beres. Biarpun sedikit tapi beres. Apalagi banyak dan beres, ini lebih bagus lagi. Kemudian yang berikutnya, mari kita tolong orang-orang yang sudah meninggal dunia di antara kita dengan hadiah bacaan Quran terbaik yang kita bisa. Kita kirimkan hadiah Fatihah, kita kirimkan hadiah bacaan Yasin segala macam untuk keluarga yang sudah meninggal dunia. Dan nah ini pesan terakhir, bukan pesan Pak, saya hanya mengajak, kalau kita berdoa jangan bakal kita ulangan, bakal semua saudara kita. Apalagi ini keadaan masih begini Pak, keadaan masih COVID nih, katanya begitu katanya ya. Nah kita berdoa ini, ya Allah jaga saya, jaga keluarga saya, jaga saudara-saudara di lingkungan saya, gitu Pak, saling mendoakan di antara kita semuanya. Jaga bangsa saya, mudah-mudahan keadaan ini biar cepat berlalu. Nah, sebagai pamungkas, mari bersama-sama kita baca suratul Fatihah, kita khususkan untuk almarhum Wan Haji Abdul Rashid bin Haji Mahbub. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala salah dan salahnya. Allah terima segala amal ibadahnya. Keluarga yang ditinggalkan semoga dilimpahkan kesabaran. Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang saya kemukakan bermanfaat untuk kita semuanya. Ibadah kita lebih sempurna dan ibadah kita yang penuh kekurangan ini diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita juga berdoa mudah-mudahan kita yang hadir di sini dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala sehat walafiat. Amin ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in amin. Kurang lebihnya kami mohon maaf lahir dan batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.